Halo, 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 halo. Tunggu dulu, gue beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan apa ya? Untuk teman-teman yang kemarin, tunggu dulu. Untuk teman-teman yang kemarin poinnya masih jelek, yang masih terus bagus. Ya selamatlah, yang bagus, yang jelek, ya ayo kita move on, kita lanjut lagi ke game week ke-28. Kemarin kan kita ini ya kedatangan tamu Mbak Vita ya. Ini sekarang kita datengin lagi nih. Ini requestnya OR Jahanam lagi nih. Ini mereka ini punya konten FPL juga. Ada channel YouTube-nya. Tidak lain dan tidak bukan adalah FPL begini. Jadi diwakilkan oleh Mas Gede. Halo Mas Gede. Halo. Jelas sesuai banget. Oh jadi ada request ya? Ada request lah. Ada, jadi banyak kan, ya. jadi kan request. Judulnya hari ini. Judulnya hari ini FPL Beginners featuring OR Jahanam. Bacoters. OR Jahanam. Itu kenapa Jahanam? Enggak kalau gitu. Jadi ada paguyuban OR Jahanam. Jadi itu yang sering menuntut kita untuk mengundang siapa, minta konten, itulah para paguyuban OR Jahanam. Ternaknya Bayu itu. Juga makanya namanya begini kan. Rata-rata pengikut gue yang baru tahu semua. Tapi kalau kita ada kegiatan Tapi kita ada kegiatannya apa? Misalkan poinnya rendah, ada pembagian sembako buat yang poinnya rendah. Gitu. Tunggu, yang poinnya rendah. Iya. Kan yang tinggi. Kebalikan dari gua ya. Yang rendah malah yang dikasih ya. Kalau gitu gue minusin banyak, ya kan? Ya kan? Kita bagi sembako. Gue bikin akun baru minusin banyak. tapi gue yakin nih para bacoters juga udah nggak asing dengan FPL begini ya. Bagi bacoters yang belum subscribe bisa berkunjung ke channelnya. Kontennya juga bagus, bisa memberikan mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip lah sama Bacotin. Ya pastinya bisa memberikan second opinion lah. Artinya bisa memberikan gambaran untuk line up lu di FPL gitu aja. Bayu sama Raka ada pertanyaan nggak dari untuk Mas Gede? Mas Gede, untuk FPL kita mulai. FPL begini tuh kenapa membentuk FPL begini gitu? Apa tujuannya? Kan kayak dilihat tuh agak rame tuh orangnya di sana kan. Oke, FPL begini tuh satu circle ya, satu tongkrongan. Karena kan kita ngelihatnya sebenarnya mau mulai tuh dari musim lalu tuh kalau kita mau bikin konten gitu go public. Cuman musim lalu waktu itu kita platformnya Spotify. Nah, gila baru masuk, ngapain? Halo Bang Sami, sorry biasa. Iya, jadi intinya tuh berawal dari tongkrongan ya, kita mau coba bikin konten karena gue ngeliat dari konten creator FPL tuh sebenarnya masih sedikit. Dan juga tema FPL ini masih segmented menurut gue ya. Karena pencinta bola tuh banyak banget. Gue yakin banyak banget. Cuman yang tahu FPL apalagi Liga Inggris. Iya, itu apalagi kayak maksudnya kalau dianalogiin tuh kayak pencinta bola selautan. Tapi yang tahu FPL tuh cuma setetes gue rasa. Ya kan? Makanya di sini gue mencoba untuk memperkenalkan FPL juga, jadi kayak untuk mengedukasi juga, karena yang gue tahu itu yang ngikut gue tuh masih banyak yang baru tahu gitu, jadi kebanyakan gue disibukin untuk ngasih taunya itu, makanya kita bikin video-video tutorial gitu lah. Oke. Mas Gede udah berapa lama main FPL? Baru. Ya. Udah berapa lama main FPL? Oke, gue main FPL tuh kalau bisa dibilang tahunnya gue kurang ini ya. Yang jelas awal-awal Android baru generasi booming pertama ya? lah. Iya, baru dari transisi HP 9 ya ke BB terus ke Android. Dari BB terus Android. Udah lama. Iya. Udah lama anjir, saya lu Fir'aun itu. Tapi enggak seserius ini. Maksud gua waktu itu enggak sengaja gua tahu FPL. Gak sengaja karena gue kan lebih gila Football Manager ya. Jadi kan dulu kan karena main sering PC. Cuman
pas zaman Symbian itu tuh ada tuh FPL Manager, kayak FIFA Manager gitu yang mobile gitu loh. Akhirnya gue coba nyari di Android, dia tuh hampir semua game-game yang semacam manager tuh gue downloadin tuh. Dari yang nggak jelas, paling nggak jelas gitu kan, yang ampas-ampas top 11 lah, ini apaan gitu kan. Akhirnya nyasar lah ke FPL, lebih nggak jelas awalnya gue pikir, ini apaan gitu Ini kan. apaan ya? Kapan main nih gitu gue, Kapan main nih. Kok angka Terus gue juga doang bingung isinya ya. gitu? Iya. Terus gue juga bingung indikator yang di bawahnya tuh, misalkan zaman itu let's say Gitu siapa ya? ya? Gareth Barry lah, misalkan tim waktu itu dia di mana sih Gareth Barry? Aston West Ham. Villa atau di mana gitu kan? Iya West West Ham. Ham. Nah di bawahnya misalnya bawahnya Arsenal gitu lah, kok Gareth Barry di Arsenal gitu kan? Awal kayak gitu tuh gue. Terus mungkin setahun hancur gitu kan. Terus akhirnya pas gue discover ternyata bisa ngebikin mini league, nah itu keseruannya dimulai tuh. Sampai akhirnya gue main mini league aja sama teman-teman gue karena serunya di sana. Nah gue baru peduli soal OR segala macam, soal diferensial, soal ownership itu baru 2 tahun belakangan sih. Apalagi tahun ini tuh gue lebih objektif gitu mainnya, karena gue sebagai fans salah satu klub Liga Inggris juga kan, tahun-tahun sebelumnya banyak tantangan gitu. Nah sekarang karena gue juga mulai channel, jadi gue lebih objektif karena gue juga share gitu kan, share ke orang, masa iya gue harus ngasih tahu berdasarkan selera aja gitu kan. Jadi bisa dibilang gue ngambil opini, perspektif kebanyakan orang gitu lah, gue combine dengan dari kami gitu sih. Jadi kalau bisa dibilang dari kapan, seriusnya sih dari 3 tahun belakangan ya. Tahun ini fokus kayak ngejar OR gitu lah biar kayak orang-orang. Asik. Oke, kita kedatangan lagi nih satu dari FPL ini, Pak Samuel. Ya, Gimana? halo. Ya, Halo. ini tadi biasa baru ini kelar kerjaan kantor nih juga ini. Masuk di kantor juga sebenarnya, cuman kan udah Kita juga bisa lihat loh di kantor. terus udah pada ngejanjin juga ya, makanya nih istilahnya sempetin lah colongan bentar aja, nggak apa-apa, sekalian kan silaturahmi ngobrol gitu. Itu poinnya. Oke, jadi langsung aja seperti biasa kita akan bahas 3 segmen ya. Yang pertama itu segmen strategi transfer, yang kedua bus bacotin, yang ketiga pemilihan kapten. Itu aja. Pertama, strategi transfer. Raka dulu deh. Raka gimana, Rak? Taruh lah, Bayu siapa dulu? Lu dulu kan, Mi? Ngeblank gua. Oh, gua dulu. Ya udah, gua dulu ya. Jadi gini, kemarin gua udah melakukan transfer ya. Gua ngelihat Bell ini udah cukup menjanjikan ya. Untuk ditaruh di game ke-28, jadi gua memberanikan diri mentransfer Bale dan membuang siapa ya kemarin ya, KDB kalau nggak salah tuh, KDB atau gue lupa, gue yang transfer outnya siapa ya, KDB kalau nggak salah, KDB. Jadi gue transfer out KDB, kemudian gue masukin Bale. Gue rasa juga Bale masih bakal memberikan arus positif di game ke-28 ini, gitu aja. Gimana, Bay? Kalau lu, Bay? Kalau gue sebenarnya belum terlalu pikiran ya, gue pengen ngelihat dulu beberapa pertandingan nih, karena kan ada Champions juga di midweek ini. Manchester City juga belum main, habis Southampton, terus juga ada Champions, Liverpool segala macem. Tapi ada beberapa nama yang gue masih pantau sih. Gue ada mikir Jota gue lihat apakah dia main, karena kemarin Klopp mulai berani merubah formasinya walaupun gak berhasil ya. Jota dan Salah jadi striker, dan itu gue sih menunjukkan hal positif walaupun backnya masih kelabakan setiap di counter attack. Gue ngeliat itu dulu, Jota masih bisa main, dan Firmino kan cedera kan, jadi gue masih bisa mantau dia. Terus gue juga mantau Gareth Bale. Selain itu gue mantau juga Mason Mount dan aset Leicester, antara Pereira, Tielemans, Vardy itu masih bagus tuh. Tapi gue untuk saat ini belum menentukan siapa yang bakal gue transfer in dan transfer out gitu.
Oh gitu ya. Oke. Gue ya, Oke. gue ya. Raka gimana Rak? Gue juga sebenarnya masih belum menentukan pilihan sih, akan mentransfer siapa, karena masih nungguin. Kita kan sekarang di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah minggu, dimana Champions masih belum main untuk malam ini, terus juga City juga masih belum ketemu Soton, jadi gue masih belum mau ambil siapa yang mau gue ambil transfer untuk di game week 28 ini. Cuman watchlist gue sih ada di Mason Mount, terus juga di Aubameyang. Dan kalau tim lu belum punya asetnya Tottenham, menurut gue sih lu harus ambil Bale sih. Kayak tadi si Fahmi bilang itu, gue nggak ambil Bale karena gue udah punya Harry Kane dan Son gitu. Kalau misalkan Son gue ganti ke Bale juga kayaknya menurut gue agak kurang bijak sih. Kayak sama aja gitu, kayak peluangnya sama aja antara Satu way Son transfer sama si ya? Bale. Jadi kayak rugi satu transfer aja kalau misalkan dari Son ke Bale gitu. Tapi kalau misalkan emang lu belum punya asetnya Spurs, Bale itu menurut gue wajib sih. Wajib ya. Oke, cukup. Kita lanjut ke Mas Gede. Gimana Mas Gede? Oke, kalau dari gua ya, satu hal yang konsisten dari gua dari awal musim tuh, gua selalu last minute transfer gitu. Gua mungkin paling nggak peduli sama team value sama sekali, nggak peduli. Memang kadang frustrasi gitu, kadang gua simpen dulu gitu kan, watchlist gua pas udah dieksekusi tuh kayak minus 0 kurang 0,1 doang gitu kan. Kadang stres tuh kayak gitu ya. Nah, cuman kadang ajaibnya yang gua ini akhirnya kan gua nyari alternatif yang apple to apple lah istilahnya. Misal gua mau beli Madison gak cukup, akhirnya gua ngambil Barnes. Akhirnya ternyata Barnes yang lebih bagus. Barnes gitu. yang Kadang jalan-jalan kayak gitu tuh. Iya, kadang jalan-jalan kayak gitu tuh. Nah, karena kenapa musim ini ya, terkhusus musim ini yang istilahnya unpredictable gitu dalam kondisi dan juga aneh gitu istilahnya kan, zaman pandemi ini kan kadang ada pertandingan yang tiba-tiba di postpone atau segala macam. Makanya menurut gue tuh gue nggak peduli sama team value, yang penting pemain yang gue beli, pemain yang gue beli itu sehat untuk beberapa game ke depan. Nah jadi makanya kita team value buat apa gitu, kita kan main FPL bukan trading ya, trading binomo gitu kan. Naik siapa yang bearish, siapa yang bullish gitu. Nah, tapi terkhusus untuk game week 28 yang bakal gue masukin, yang jelas gue bakal mengeliminasi semua tim yang bakal blank di game week 29. Karena gue udah nge-set up tim gue untuk game week 29 tuh bisa main semua. Meskipun pada saat itu gue hit mid 4 atau berapa gitu. Karena gue kan masih ada wildcard 1 ya. Wildcard terakhir gue itu chips terakhir gue nanti yang bakal gue gunain pasca game week 29. Entah itu di game week 30 atau 3 berapanya gitu, gue nanti bakal kayak orang-orang gitu bikin spreadsheet, gue lihat nih siapa yang bagus sampai akhir musim. Nah nanti gue gunain itu gitu, jadi gue kayak ngeriset semua. Jadi gue bodo amat nih, misalkan makanya gue ada kayak Maja gitu kan, terus ada siapa lagi tuh pemain-pemain pokoknya yang bakal main lah di game week 29 ini. Gue tertarik masukin Bale gitu, karena dia juga bakal main sih. Cuman gue sebagai fan Arsenal, gue juga rada mikir lagi, ini apa gue durhaka gitu. Masalah gue ada prinsip berarti ini. Prinsip ya, benar. Tapi gue udah ada 2 Spurs gitu, munafik juga. Masa gue triple up gitu, enggak juga. Makin hina. Jadi kayak ngarep Arsenal kebobolan gitu kan. Iya, makanya gitu kan. Yang pasti sih kayak Aston Villa gue masih jarang banget sih. Ya, jangan Mas Gede ini sisa satu orang pendukung Arsenal. Soalnya di tongkrongan gue itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Ke City ya. Gue nanya, beralih ke City. Nah gue nanya atau nggak Aston Villa. Aston Villa. Iya, tim favoritnya apa? Arsenal. Lah emang masih ada nih fansnya, ternyata masih ada. Kebetulan kita nggak selesai. Nggak selesai orang ngomong Arsenal tadinya gitu. Tadinya harusnya. Nggak cuma Arsenal doang. Tadi gue jadi baru ingat, bukan KDB yang gue transfer out, tapi si Barnes. Lupa gue kok KDB ya Barnes.
Ridwan biasa. Anjir. Ya benar aja. Anjir. Oke, kemudian lanjut ke Mas Samuel. Gimana Mas? Untuk strategi transfer di Game Week 28. Tiba-tiba muncul nih. Nah, Iya. kalau buat strategi transfer juga nih kebetulan gue baru banget ngecek juga ya, kebetulan banget gue baru ngecek juga. Nah ini emang Jangan coba nanya poin dia ya. yang benar-benar Tidak penting. Yang penting. Bentar. pasti Ini gua lihat Mas Samuel ini mirip sama ini coy, pemainnya PSM Makassar, Hasim Kipu, tau gak lu? Iya apa anjir? Oh, Serius. Iya. Jangan Coba nanti, Mirip coba nanti sepintas aja. editor tolong Tapi dia- ditampilkan Hasim Kipu tapi dia Hasim gimana gitu Kipu. kan. Jadi biar netizen menentukan beneran nggak nih teorinya Bisa Fahmi jadi. ini. Oke. boleh. Ya ini yang udah pasti banget Oke, buat transfer Mas, gimana, Mas? opsi. Ya ini yang udah pasti pengen gue buang banget sih, ini udah dari kemarin sih sebenarnya udah bener-bener nggak tahan tuh Muhammad Salah ya, soalnya nih mengingat performa tim Liverpool yang lagi bener-bener sebapuk-bapuknya kan. Iya. Ini pasti gue buang, ini gue transfer out. Terus juga kan buat ya, terus buat modal lumayan juga kan, buat modal lumayan. Iya. Beli siapa ya? Budget. Gue ini Beli siapa? belinya kemungkinan paling El Neni sih, lumayan. Oke. Ini lagi. Ini- Keren loh. Out of the box Kalau loh. ini buat transfer innya sih gue lagi sebenarnya watchlist pemain City juga ya, terutama si KDB kan udah istilahnya bisa main lagi fit lah ya. Kalau istilahnya dia pasti tengah pekan ini nggak kenapa-napa sih, kemungkinan gue bakalan transfer India sih, atau enggak mungkin ini pemainnya Leicester. Udah sih. Ya Gitu ya. paling sama satu Zaha tuh udah pengen banget, terus pas kemarin lawan Spurs itu soalnya dia juga sempat bikin peluang kan ya, bahkan satu sempat kena tiang ya, makanya itu pengen banget buat Iya. pengen banget Masa masukin tiang nggak ada dulu, poin mumpung ya? lawannya lagi WBA juga kan, yang udah ini yang udah 2 game week berturut-turut ini kalah nih ya, makanya kemungkinan nih bakalan gue transferin juga sih Zaha kalau istilahnya budgetnya cukup lah, sama transfernya cukup. Cukup lah dari Salah ke Zaha mah. Oke, sip. Kaget gua, strategi transfernya benar-benar out the box nih. Samuel. Nggak mungkin deh ini anjing. Oke, Sekarang kita di segmen 2 kita akan seperti biasa kita akan menjelaskan best 11 dari versi Cotin dan FPL begini untuk episode kali ini. Jadi kita sudah berdiskusi dan untuk game week 28 ini kita mencoba formasi yang biasanya kita seringnya pakai 3 back, sekarang kita pakai formasi 4-4-2. Dan seperti biasa untuk kiper the one and only, siapa lagi kalau bukan Fahmi yang akan menjelaskan. Mi, siapa Mi kiper kita Mi? Martinez. Alasannya Apa gua? nonton video Nggak, kemarin jadi- buat Ambon. Enggak coy, Newcastle juga beralasan juga kenapa Martinez. Newcastle juga lagi tumpul juga serangannya, dan seperti kemarin Bayu kan udah jelasin juga panjang lebar pertahanannya si Aston Villa ini kan juga rapet juga tuh, ditambah dengan ompongnya Newcastle. Bukan tidak mungkin besok clean sheet bisa terjadi untuk Aston Villa, gitu aja. Apalagi Newcastle lagi banyak cedera ya. Nah ini pemain Newcastle bukannya training malah ikut podcast sama kita. Iya. Ini gue mau wakilkan Newcastle. Sekalian penambahan paling soal Newcastle itu kan kalau sekedar statistik dasar aja ya. Emang dia tuh gimana? bottom 5 ya kalau untuk urusan shot terendah, dia bottom 5. Maksudnya top 5 untuk shot terendah, gimana tuh bahasanya? Pokoknya dia paling dikit lah ya, 5 terbawah. Dan juga 5 gol yang terbawah. tercipta gitu. Apalagi striker yang tersedia tuh kayak striker sejenis semua. Gue rasa ini kayak nggak bakal masalah untuk back seperti yang dimiliki Villa. Ditambah kan pilar-pilar utamanya seperti Almiron, San Maximan, terus sama Wilson ya, itu mereka ya seperti kemarin aja nihil gol kan lawannya padahal si WBA. Nah, jadi gue rasa ya makanan banget lah untuk Martinez gitu. Oke. Selanjutnya untuk formasi back kita yang pertama ada Astonnya Chelsea.
Anthony Rudiger. Gimana nih? Oke. Siapa tadi yang mau jelasin? Mas Gede ya? Masih deh, ya. Oke, Rudiger nih ya. Hmm. Kalau gue selalu berpatokan form over fixture ya. Jadi gue ngandelin form kalau misalkan memilih Chelsea. Apalagi backnya. Kalau dilihat dari 9, statistik dasar lagi, itu mereka udah ngantongin 7. Dan di situ termasuk lawan Liverpool, MU, atau bahkan satu lagi Tottenham ya. Dan mereka itu 5 besar untuk gol terbanyak gitu. Tim-tim kayak mereka bisa clean sheet gitu loh. Jadi ada improvement. Kenapa 9 pertandingan terakhir? Karena itu semenjak Tuchel main. Jadi menurut gua, tunggu, video gua hilang kan nih? Udah muncul. Udah muncul. Udah muncul. Udah muncul. Udah. Iya. Cuman tetap ada pros cons-nya ya. Gue lihat cons-nya karena lawan Leeds tentu. Leeds main di home dan dia kalau gue lihat tim yang nggak mempedulikan pertahanan sih. Dia garis pertahanannya tinggi, jadi seharusnya ini makanan untuk taker City sebenarnya. Tapi kalau tarik lagi statistik, 6 pertandingan terakhir 7 gol itu bukan standar Leeds gitu. Yang biasanya dia bisa kayak 11 kalau 6 pertandingan lagi sebelumnya. Jadi gue rasa dengan mental dari Tuchel yang sekarang, seharusnya bisa memaintain cara Chelsea untuk tetap clean sheet ya, nggak muluk-muluk lah dari Aspi gitu kan. Ngarepin aja lah assist, brace goal gitu, bonus poin 3, nggak muluk-muluk. Ya, nggak mungkin itu buluk sih. Nggak, ini clean sheet aja. Dia selalu dapat bonus poin kalau gitu. Iya, apalagi kemarin Rudiger kan udah. Kok Aspi ya gue ngomong ya? Rudiger kan? Iya, Rudiger. Kemarin dia habis di. Karena tadi gue mikirnya Aspi kan. Cuman karena tadinya terbatasan kita mau Aspi ya. Terbatasan dana. Karena Aspi gue rasa kayak Diaz-nya Chelsea sekarang. Iya. Karena Tuchel tuh udah ada vibe-nya Pep Guardiola nih. Rotasi sana sini. Iya benar, emang Tuchel nih apa ya? Dia karena dia memanfaatkan kedalaman squad sih. Jadi beberapa pemain dirotasi, termasuk backnya juga yang dirotasi gitu. Ya karena gue ngeliat dia juga nggak ini sih apa sih, nggak mengedepankan nama besar gitu, status bintang dan gaji. Dia bener-bener siapa yang totalitas gitu. Kayak kasusnya CHO kemarin ya. Iya. Son Odoi yang dimasukin awal babak kedua, pertengahan di take out lagi. Iya, cuman dia fair tetap. Kalau waktu zaman Arteta kayak gitu karena Gundosi, karena kedisiplinan, udah itu di ban. Nah sekarang tapi dia tetap dikasih semangat, jadi kayak tetap dikasih kesempatan. Mungkin kayak termotivasi karena treatment kayak gitu kali ya. Itu kayak mentalitasnya, pembentukan mentalitasnya bagus sih. Itu. Jerman punya yang bagus emang. Next. Selanjutnya ada siapa lagi? Ruben Santos Diaz. Gimana Mi? Wow. Emang gua. Diaz itu pasti udah main. Jarang ini dia, jarang rotasi kan ya. Sudah kata Bayu. Tapi kalau teknisnya gimana Bay? Sebenarnya City sih dalam 2 pertandingan terakhir defense-nya nggak terlalu baik ya. Apalagi Fulham sebenarnya kemarin lawan Liverpool, entah Liverpoolnya yang bertahannya kacir-kacir, tuh counter attack-nya juga ngeri sih. Tapi gue melihat Manchester City kalau lawan Fulham masih bisa lah buat ngezoning dengan cara menyerang lebih teratur lah. Maksudnya umpan-umpannya nggak terlalu asal-asalan kayak Liverpool pas lawan Fulham. Dan Diaz, kita melihat defensif pemain untuk Manchester City ini dengan jadwal yang padat, kayaknya memang ngelihat yang pasti main. Dilihat-lihat akhir-akhir ini yang pasti main mungkin hanya Ederson dan Diaz. Yang lainnya pun masih dirotasi. Jadi kita tetap ambil Diaz. Oke. Selanjutnya kita ada back dari Everton. Ini kayaknya pertama kali nih untuk bacotin 11 kita ambil dia nih. Michael Keane. Everton. Aku baru pertama kali ambil Michael. Gue juga agak punya sih. Jarang dilirik nih. Gimana? Iya. Iya, dasarnya gue juga sebenarnya anti back tengah ya sebenarnya kan. Bukan anti sih, lebih preferensi kurang return ya. Karena kan karena tendensi untuk return, attacking return ya lebih besar.
Dan kalau clean sheet ikut clean sheet gitu kan. Cuman musim ini back tengah tuh nggak kalah gilanya, bahkan menurut gua back tengah tuh lagi naik lah pasarannya nih. Nah, Michael Keane sebelum lawan Chelsea kemarin, dia kan kalah kan kemarin tuh. Iya. Dia kan 3 kali beruntun clean sheet ya, dan di setiap clean sheet itu dia dapat bonus poin. Poin gitu ya. kan. Bonus poin magnet tuh untuk pemain kayak dia. Nah, jadi tren dia nih seharusnya lawan Burnley nanti yang masih tumpul di attacking gitu, gue rasa seharusnya sih bisa aman gitu, pilihan aman. Apa namanya, alternatif dari lo kalau nggak bisa afford beli buka Dean ke Digne gitu kan. Jadi ya Michael Keane bisa jadi alternatif sih buat gue. Apalagi Pickford sebenarnya lagi bagus sih kalau gue lihat. Nggak selawak awal-awal musim. Iya benar, nggak selawak awal musim. Atau lawan Chelsea juga kemarin beberapa save yang bagus sih sebenarnya Pickford. Kaget gue kira kipernya bukan Pickford. Iya. Saking bagus juga mainnya gitu. Iya. Terakhir apa? Gimana, Bay? Ya, tambahannya Michael Keane sering dapat bola dari set piece ya, dia sering ngegolin juga dari set piece itu. Ya walaupun Everton clean sheet-nya baru 7 untuk musim ini, tapi kayaknya mulai membaik dan Michael Keane selalu bermain hampir 90 menit setiap pertandingan. Itu sih kenapa kita ngambil Michael Keane. Terakhir untuk back kita ada Ricardo Pereira, Leicester. Sikat, Bay. Ricardo Pereira, Leicester. Sebenarnya memang udah kelihatan sih dia bakal out position dari 3 pertandingan terakhir. Dia menjadi sayap kanan, bener-bener sayap kanan, karena ketiadaan dari Barnes dan Maddison, sehingga butuh banyak lebih firepower. Sedangkan Albrington pun mainnya belum terlalu bagus. Dan strateginya pun yang diterapkan sama Rodgers semenjak Barnes sama Maddison cedera, main 2 striker, lalu di kanan Pereira, di kiri Tielemans, baru duanya box to box midfielder. Jadi kita berharapnya dari Pereira melawan Sheffield United selain dapat clean sheet, Pereira pun bisa dapat attacking return sih. Gue berharap seperti itu. Karena Sheffield kita tahu serangannya nggak terlalu bagus, golnya pun juga banyak gol-gol kayak penalti, gol yang maksudnya jelek gitu prosesnya. Gue berharap besok Leicester bisa poin dan Pereira ikut campur lah dalam ikut andil. Tapi Pereira ini secara positioning dia udah ini ya, ke depan ya. Ya, jadi sayap kanan, nggak full back ya. Nggak full back wing. Oke, mengingatkan kita pada Lundstram di musim kemarin ya. Lundstram kan agak ke tengah. Dia kayak siapa ya? Kayak Baldock. Baldock pasti lalu. Ya, kayak gitu. Oke. Itu untuk 4 back kita. Lanjut kita ke midfielder. Diisi 4 midfielder juga seperti yang tadi udah kita share. Ada 4-4-2 formasinya. Yang pertama, untuk midfielder pertama kita percayakan kepada Kevin De Bruyne. Gimana? Mas Emi mau jelasin Mas Emi, iya. Ya kalau ini buat KDB sih sebenarnya ya, kalau misalkan istilahnya lihat dari performa beberapa match terakhir, emang sebenarnya bisa dibilang belum kayak pada performa terbaiknya lah gitu kan. Ya wajar, dia baru istilahnya sembuh dari cedera juga gitu. Ya kan, cuman ya kalau istilahnya kita flashback ke belakang lagi kan, dia sebelum cedera kan kayak bener-bener superior banget ini. Itu kan di City kayak pasti golin, ngasis gitu, poinnya bahkan kadang sampai nyentuh 13, 14, 15 ya. Dan di sini sih gue ya, kalau ini buat KDB tetap yakin, apalagi ngeliat istilahnya performa gelandang-gelandang City yang lain tuh kayak Sterling, Gundogan, emang kayak udah City emang istilahnya benar-benar kurang penyerang murni aja sih ya. Makanya istilahnya ya kadang KDB udah umpan cakep-cakep nih, bagus-bagus, udah entah umpan terobosan lah, crossing, cuman ya gara-gara istilahnya nggak ada penyerang murni kayak si Sterling lah, terus Mahrez kan kadang ini kan sering kebaikan goreng gitu-gitu kan. Iya kan ya, padahal si Kun udah istilahnya udah
udah fit kan ya kemarin ya, makanya sih ya kalau Fit jadi streamer. iya kalau misalkan menurut gue sih ini sih ya KDB sih bakalan kayak jadi momen kebangkitannya gitu sih, soalnya gue yakin nih kayak beberapa match kemarin tuh dia kayak masih beradaptasi lah gitu kan, udah istilahnya udah lama nggak main juga kan, kayak masih kaku gitu, kayak masih pemanasan aja gitu. Toh ini kan toh City-nya juga tetap menang juga sih ya, makanya sih istirahatnya ini tinggal menunggu waktu lah ya sampai KDB bakalan menunjukkan taring-taringnya lagi. Iya. Apalagi reverse fixture-nya waktu lawan Fulham di musim ini dia bisa ini ya ngasih satu gol 1 assist ya. Salah satu poin yang 2-0 terbesar dia di musim ini ya. 2-0. Iya, bener-bener. Oh ya, gue mau nambahin soal Fulham ya. Buat menghibur kalian yang masih punya aset Fulham, kayak gue nih ada Areola. Halo? Fulham itu sebenarnya nggak buruk dalam defense ya, kalau hitungan tim yang berkutat di zona degradasi gitu. Dia tuh kalahnya nggak pernah margin lebih dari 2. Dia selalu kayak selisih 1, selisih 1. Apalagi rekor lawan Big Six ya, the original Big Six itu dia cuma kalah 2-0 karena masih City tadi. Satu lagi dia tuh kalah juga margin 2 sama Leicester. Nah jadi kalau misalkan ngarepin pemain City, kita kan kalau lihat lawan Fulham kan ngarepinnya kan return banyak gitu ya, maksudnya kayak outscore yang lain gitu kan. Sebenarnya nggak segampang itu gitu kalau gue lihat. Apalagi terakhir baru menang lawan Liverpool ya. Siapa tahu itu nambah booster dia gitu untuk nanti melawan City. Siapa tahu dia bisa jadi apalagi City baru kalah, misalkan masih serangan psikis dari MU gitu kan, jadi lupa. Siapa tahu gitu kan. Jadi gue rasa kita berharap KDB bagus, cuman nggak berharap lebih juga gitu. Paling kalau kayak 1 gol dia golin kan lumayan, paling cuma gol sama bonus itu udah di tangan gitu sih. Oke. Selanjutnya kita masih berkutat di salah satu aset kota Manchester. Itu ada Bruno Fernandes. Siapa nih Bruno Fernandes? Mas semua ya? Gua iya. Oke. Ya kalau buat Bruno Fernandes nih emang benar-benar kayak pemain sejuta umat manajer banget lah ya. Bahkan terakhir gue lihat aja selected buying itu atau tingkat ownership-nya itu sampai nyentuh 60% apa ya kalau nggak salah tuh ya, kayak hampir kan ya berarti hampir rata-rata semua mayoritas manajer tuh punya, soalnya emang benar-benar dia kayak konsisten banget yang ngasih gol terus ngasih assist juga kan ya. Bahkan dia di ICT index-nya aja itu buat gelandang aja itu dia peringkat 1 dari 244 gelandang kan, dari 244 gelandang yang main di Fantasy Premier League. Dia tuh emang benar-benar menunjukkan istilahnya kelas banget lah ya. Pokoknya tuh kalau misalkan Manchester United golin ya pasti itu kelihatan di scoreboardnya, entah ada nama golnya si Fernandes loh atau enggak seminimalnya banget dia ngasih lah pasti ya. Terus belum apalagi dia penalty taker juga, itu sih poin pentingnya. Terutama kan tim MU ini kan bisa dibilang sering kayak dapat sering dapetin tim istilahnya gosok pocar. Nah kan terus persentase penalty kicknya si Fernandes tuh juga emang istilahnya bagus, bukan yang istilahnya gagal sekali. Iya, dia cuma gagal sekali apa gagal 2 kali gitu kalau nggak salah ya. Makanya ini emang bener-bener aset yang mesti dipunya banget lah semua mayoritas manajer yang emang istilahnya niat mainnya buat kompetitif gitu, entah buat juara di Liga Tongkrongan lah. Soalnya ini kayak bener-bener sayang banget sih kalau lu istilahnya ngelepas Bruno Fernandes gitu nggak masukin tim lu gitu sih. Kayak susah bersaing sih kalau misalkan nggak punya apa Bruno kan. Kalau misalkan dengan ownership sama hampir 60% gitu kan, kayak top 100.000 tuh pasti punya si Fernandes gitu kan. Iya. Oke lah. Pami mau nambahin nggak, Mi? Besok Fernandes penaltinya 3. Udah. Oh, udah. Amin.
Amin lah biar menang. Cuman ketepis 2. Iya. Sama sakit. Ya kan? Next. Oke, selanjutnya kita ada ini pemain yang sedikit agresif, pilihan dari Bayu nih. Diogo Jota. Kenapa, Bay? Kok Diogo Jota, Bay? Karena Mohamed Salah atau Mohamed Mane, Sadio Mane? sebenarnya gue juga ngelihat Salah atau Mane memang masih menjual sih ya di Wolves lawan Wolves ini, tapi gue melihat pemain lain dan budgetnya kayaknya lebih baik untuk memencarkan uangnya posisi lain. Dan selain besok nanti malam nih lawan Leipzig, kita juga belum tahu nih Salah atau Mane pun siapa yang bakal diistirahatin nanti dalam Wolves. Dan gue rasa Jota malah yang bakal diistirahatin dan buat lawan Wolves di lawan tim dia sebelumnya. Kemarin pun jadi starter kan, tapi kelihatan belum ada sentuhannya. Dan gue ngerasa lawan Wolves harusnya dia bisa nunjukin performanya selain Firmino masih cedera. Dan setelah itu kalau misalkan Liverpool kalah lagi itu panjang banget menderitanya karena kan ada jeda internasional break ya. Bukan panjang banget. Lu juga penderitanya tambah panjang, Bay. Harus menang dia. Makanya gue udah habis kayu bakar dalam gue pengen buru-buru keluar. Gue berharap Liverpool juga besok lawannya Wolves harusnya Jota bisa ada kontribusinya gitu. Oke. Lagi lawan mantan ya. Ya apalagi lawan mantan biasanya galak tuh ya. Tapi terakhir lawan Wolves dia langsung ini loh, cedera panjang loh. Karena dia kan cederanya di CL pertandingan yang nggak penting itu kan. Itu blunder kayaknya untuk buat pertandingan kali ini dimainin. Oke, next. Oke. Terakhir untuk melengkapi 4 midfielder kita, ini juga kayaknya baru pertama kali nih masuk di best 11 bacotin. Ya. Ada Mason Mount. Gimana, Rak? Mas nih, gede, Mason Mas gede. Gede ya? Mas gede. Gimana Mas gede? Mason Mount ini salah satu aset yang gue banggain nih. Soalnya gue beli dia tuh waktu lagi bahkan suka bikin gue ini kayak ini berguna atau enggak ya gitu. Cuman gue malah gue kebanyakan nyaksin Chelsea sebenarnya kalau musim ini. Karena gue ngelihat Mount-nya itu, ini gue rasa dia kayak jelmaan Park Ji-sung ya. Ini orang reliable banget main terus 90 menit, stamina-nya kuat. Dan dibandingin jajaran pemain yang mentereng kok kayak Havertz pemain barunya, Ziyech gitu. Jadi Mount tetap kayak menunjukkan diri dia tuh memang pemain terbaik Chelsea sejauh ini gue bilang sih. Makanya terbukti Tuchel berhasil ngebangun potensi itu di Mount. Jadi dia benar-benar role number 10 di Chelsea ini jalan di dia gitu. Apalagi ya balik lagi karena Tuchel gitu kan, ditambah lawan yang tadi gue bilang Leeds itu garis pertahanannya tinggi dan ditambah attacker City yang mobilitasnya cepat gitu. Seharusnya tuh bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari Leeds gitu kan. Nah, makanya gue rasa kan kemarin dia di rest. Sepertinya sih di rest. Kemungkinan gue nggak tahu juga ya. Tuchel kan sekarang kan kayak Pep gitu. Jadi Mount seharusnya bisa eksplosif gitu. untuk lawan Leeds nanti. Iya, ini tipikal pemain yang itu etos kerjanya tinggi. Dia work rate-nya bagus. Lari, work rate-nya bagus. Bisa bantu pertahanan, dia cepat untuk anak emas kan. Dan dia juga punya kualitas. PD untuk pegang bola juga gitu. Iya. Yang agak jarang yang sedikit dimiliki sama pemain-pemain muda yang lain gitu. Kayak menurut gue secara teknikal Hudson-Odoi lebih bagus daripada Simon gitu. Cuman kepedeannya Simon ini yang bisa bikin dia lebih terlihat daripada si Hudson-Odoi. Belum juga dia juga sebagai set piece ya. Dan dia ternyata juga
reserve penalty taker kalau nggak ada Jorginho. Iya. Ya, meskipun penaltinya nggak bagus sih kalau gue perhatiin ya, cuman ya oke lah. Iya, penalti, tipikal penalti yang teknik penaltinya yang standar gitu. Iya standar. Kencang kesedut. Kayak Rodri kesedutan kemarin. aja. Iya, bener. Oke. Oke. Untuk dua ujung tombak kita, yang pertama ada Jamie Vardy. Gimana, Mi? Lu lah, dari tadi lu ngomong terus. Oh, kan gue nunjuk-nunjuk aja. Privilege gue ini. Oh gitu ya. Anjir, giliran gue yang host kagak bisa kayak begitu anjir. Sabotase. Gimana, Bay? Gue lagi blank nih kalau Vardy nih. Vardy walaupun kemarin dia blank, sebenarnya lawan Sheffield ini benar-benar potensi banget sih ya. Potensi dia buat nyetak poin lagi karena udah berapa kali blanknya dia ya. Coba sekalian kita lihat, lupa gua. Coba. Dia Lumayan. Enggak, Vardy itu udah 3 kali blank. udah 3 kali blank ya, dan Arsenal, Burnley, Brighton. Lawan Sheffield ini gua rasa dia bisa mecahin kebuntuannya dia. Gua kalau punya Vardy sekarang gua kaptenin mungkin. Gua ngelihat dari lawannya Sheffield, walaupun kadang-kadang bisa ngagetin, tapi Vardy ini sangat bagus sih buat game week ini melawan Sheffield. Gitu. Tapi agak riskan gak sih kalau Bisa jadi Sheffield tuh tipikal permainan defensifnya itu numpuk pemain kan? Gue nonton udah mulai akhir-akhir ini beberapa tim tuh udah jarang make low karena mereka tahu mereka udah mulai deg-degan nih. Kayak tipe-tipe Fulham, tipe-tipe Sheffield tuh udah jarang dia main low block, udah berani nyerang gitu loh. Makanya karena itu relegate ya. Iya, udah mulai relegate, udah kepikiran. Gue rasa Vardy sangat potensi sih buat lawan Sheffield ini. Jangan sampai dicetak gol duluan kayak kemarin lawan Aston Villa, dia nyetak gol duluan, habis itu udah bertahan habis-habisan. Oh. Iya. Tapi kalau sekalinya bisa kebobolan, Vardy harusnya ada potensi buat return. Oke. Terakhir pemain yang kita pilih untuk best 11 bacotin dan FPL begini itu ada Harry Kane. Wah, ini salah satu aset Tottenham. Gimana? Lu, Bay? Harry Kane sebenarnya dia walaupun lawannya Arsenal yang North London Derby. Iya, dia tetap menjadi pemegang rekor gol 10 gol terbanyak di derby tersebut. Dan ngelihat walaupun di double game week poinnya zong, tapi ternyata dia meledaknya di game week selanjutnya. Spurs kayaknya mulai kelihatan lagi kepercayaan dirinya, apalagi kedatangan Gareth Bale yang bisa menjadi shadow striker dan bisa ngasih umpan. Dan kayaknya musuh juga mulai waspada dengan Gareth Bale. Di saat mereka udah banyak ke-marking ke Harry Kane, ternyata ada Gareth Bale dan Son sekarang PR-nya. Dan itu membuat space Kane agak lebih lega gitu loh. Dan gue berharap Kane bisa juga nyetak gol untuk lawan Arsenal ini gitu. Bale ini udah mulai jadi Bale-nya Real Madrid yang dulu ya. Kalau dulu kan pertama Bale yang pemain gol gitu loh. Tapi posisinya beda dia. Di Real Madrid masih berani main di sayap kiri, benar-benar winger walaupun nusuk ya. Bener, tapi ya? Di Spurs ini dia jadi kayak second striker, nggak terlalu banyak lari sih, tapi touch golnya, first touch-nya, iya, visinya masih kelihatan itu sih. Kelasnya masih ada ya sih. Kelasnya kelihatan dari touch-nya kelihatan. Oke. Bukan tipikal pemain yang bagus teknik doang atau apa namanya? Kemampuan. Visinya. Visinya itu, visi dan kelasnya itu kelihatan. Nah, oke. Terakhir, kapten. Gimana, Bay? Dari FPL begini, kaptennya siapa? Ya. Sam suruh milih Sam. Coba. Sam. Siapa deh kapten deh? Di antara itu paling payah milih kapten gua. Ini untuk ini nih hak veto dari FPL begini pilihannya kapten siapa? Biasa bintang tamu yang pilih kemarin nih. Betul.
Kapten, Sam. Kapten ini terserah gue ya. Ya, entar kan Ya. paling dicaci Jangan maki sama jangan asal. Martinez Iya. juga. nanti dicaci Jangan maki kan LNI ya Samuel. soalnya. Iya. Nanti Iya. kita cantumin IG-nya Samuel di bawah. Kalau kaptennya jelek bisa langsung dikata-katain di situ ya. Aduh. Ampun. Tahu sendiri kan netizen. Ini kalau buat pemilihan kapten ya nggak tahu kenapa sih kayak nih feeling lebih ke Vardy sih, Jamie Vardy nih. Soalnya gue lihat ya walaupun emang kemarin 3 game istilahnya blank ya, bahkan nggak ngasih sama sekali, padahal timnya tuh istilahnya nyetak gol segala macam. Cuman nggak tahu kenapa nih ya gara-gara lawannya lagi tim juru kunci dan istilahnya nih Sheffield ini tadi barusan gue cek tuh juga salah satu tim yang kemasukan gol paling banyak ya. Iya. Pokoknya ya makanya apalagi walaupun gak ada Barnes, gua sih tetap feeling banget Vardy, soalnya tuh plus dia penalty taker. Dan gimana pun juga sih ya Vardy sih menurut gua, dia kayak tetap tiap tahun bisa konsisten nyetak gol banyak buat timnya ini. Cuman ya kayak ya istilah ya pas masa-masa lagi pas masa-masa sialnya dia lah kemarin blank game week nih ya. Makanya sih menurut gue nih ya karena kebetulan lawannya lagi Sheffield yang notabene-nya defense-nya jelek, terus sekarang jadi tim juru kunci juga. Terus Ya, 80% pasti degradasi juga. Iya ya, makanya nih pasti ini menurut gua Vardy sih semoga bakalan meledak sih game begini. Ini biar poin. Iya bener nih, biar poin best 11 kita juga nggak jelek-jelek banget gitu maksudnya. Asik. Berarti udah pasti jelek maksud lu. Nggak kan berkaca dari pengalaman Jelek tuh banget. sebelumnya sih gua nonton kayaknya nggak bagus-bagus banget sih. Ya kadang bagus itu. Pokoknya Vardy siap hancurin tiang corner ya. Ya. Jangan minta corner. Iya. Kayak terakhir lawan Sheffield kan yang dihancurin tuh. Tiang Iya corner. bener. Gak jelas dia Oke. langsung selebrasi. Sip. Oke. Berarti tadi untuk kapten veto-nya sudah jatuh ke FPL ini, pemilihannya adalah Vardy. Oke. Terakhir ada segmen 3, pemilihan kapten. FPL begini dulu deh. Dari Mas Gede gimana? Maksudnya tim gua. Iya, tim lu. Yoi, Kapten tim lo. tim lo, pemilihan kaptennya siapa? Gua belum ngecek tim gua sih, tapi Kemungkinan aja nggak apa-apa sih. enggak Nah, ini ya kalau buat memang sama kayak strategi transfer gue sih, pemilihan kapten tuh biasanya barengan ketika gue transfer gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari tim gue yang tersedia ya, emang tuh makanan itu di Tottenham gue kaptenin Saka. Gak mungkin. Kagak, gue gak kaptenin Saka. Pokoknya gue ngambil, entah kenapa gue feeling ke Mount ya, karena gue masih ada Mount. Terus juga ya durhaka-durhakanya gue kayaknya kaptenin antara dua pilar Spurs gue, Son atau Kane gitu kan. Ya bukan musim ini kan seobjektif mungkin gitu kan, karena demi profesionalitas begini. istilahnya gue. Iya, gue bahkan udah kalau Arsenal main gue lebih milih Netflixan Tutup mata. aja ketimbang nonton dia. Iya, ya pokoknya antara dua itulah, dari aset-aset dari gue kalau punya back Chelsea gue mau mencoba improve ke back gitu kan. Gue sebenarnya jarang pasang back untuk jadi kapten. Jadi itu sih dari gue masih belum pasti. Oke, antara dua itu. Oke, Aset Spurs dan Chelsea. sip. Kemudian tadi sudah Mas Gede ini pemilihan kaptennya. Gua dulu ya. Ya. Kalau gua itu kemungkinan ada dua, Fernandes sama Bale. Itu aja sih pemilihan kapten gua. Tapi nanti mungkin lebih ke Bale kali ya. Soalnya gua lagi penasaran banget sama Bale. Soalnya kemarin juga lagi bagus banget ininya penampilannya. Gua nggak mau bikin diri gua resah lagi dengan pemilihan kapten kemarin, triple kapten BCL anjir. Mudah-mudahan Bale bisa melihat sebuah keputusan yang sangat bodoh. 4 kali 3.
4x3 sama dengan berapa anak-anak? Gitu banget. Jangan Gue ya. Oke, Gue ya. lanjut Pemilihan kakak. kapten gue karena gue transfer sekarang masih agak bingung ya. Jadi gue coba breakdown untuk kapten gue dengan tim gue yang sekarang ada. Kemungkinan besar gue akan mengkaptenkan asetnya Spurs, Harry Kane. Kemungkinan besar karena rekornya lawan Arsenal tuh bagus ya, dan Spurs juga. Kalau tadi Mas Gede bilang transfer based on form, kalau gue pemilihan kapten based on form. Lebih ke pemilihan kapten based on form. Formnya Tottenham lagi bagus, dan agak sedikit penyesalan juga. Nggak kepikiran sih kemarin kenapa nggak kaptenin Kane gitu, karena kan dia karena nggak double game week jadi kayak terlewat. Lebih dilema main double ya. Lebih aduh kayaknya double game week nih, apalagi City kan, aset City kayaknya lebih tempting aja. Ternyata Harry Kane wow meledak sekali gitu, dan kemungkinan besok lawan Arsenal karena ya itu formnya lagi bagus, dan juga Harry Kane untuk melawan Arsenal recordnya juga bagus. Harry Kane bisa return besar sih. Oke. Terakhir Terakhir Bayu. Gue ya terakhir ya. Gue mungkin akan bermain agresif untuk game week ini. Karena transfer gue kan masih mikir kalau gue kemungkinan bakal mengkaptenkan. Gue sebenarnya kepikiran Salah atau Fernandes ya, tapi gue nggak tahu nih di Champions Salah bakal main full atau enggak. Terus juga masih jelek performanya. Fernandes juga lawan Dinamo Zagreb yang mulai susah lawannya di WL. Dia bakal main seperti apa? West Ham juga sebenarnya nggak main-main, dia udah mulai di papan atas. Gue mungkin akan mengkaptenkan antara yang bakal gue transferin Ricardo Pereira atau Phil Foden. Gue bakal bermain agresif banget karena gue mikir game week ini gak kapan lagi gue game weeknya OR gue udah jahanam, masa gue tahan-tahanin kapten harus ngikutin orang. Udah nating tulus ya. Iya udah nating tulus sekarang, ya. karena udah posisi udah kayak gini, udah agak susah. Gue kemungkinan bakal kapten Pereira atau Phil Foden. Sekarang Bayu bersaingnya sama tim-tim ini, tim-tim goib, tim-tim yang udah ditinggalkan sama manajernya. Iya bangke makanya. Bisa kayak tim akun ternak ya. Iya. Padahal tim satu-satu jadi ada. Satu-satunya. Pusing kalau punya banyak tim. Iya makanya. Udah, nih. Oke. Cukup ya. Cukup. Tadi sudah kita sebutkan juga pemilihan kapten kita. Untuk Mas Samuel tadi ada sedikit panggilan tadinya, jadi belum sempat gabung di segmen 3 kita, tapi cukuplah dengan adanya Mas Gede. Oke. Sebelum kita tutup ada kata-kata penutup lah dari kalian bertiga. Silakan. Mas Gede. Oh ya, dari gua ya liga kan sebentar lagi mau habis gitu kan. Bagi kalian yang OR-nya kecil gitu, anggap aja musim ini pembelajaran gitu, ya kan? Test drive gitu kan, memperkenalkan FPL memang harus kayak gitu. Kecuali lu Bayu gitu musim kedua langsung peringkat 1, kan? Siapa tahu nanti di musim kedua lo kayak Bayu nanti. Musim ketiganya hancur. Iya, jadi perkenalan aja dulu gitu kan. Kalau hancur ya nggak masalah. Masih ada musim depan gitu kan. Kalau musim depan makin hancur lagi ya begitu aja terus gitu kan. Dan gua harap untuk komunitas FPL semakin solid ya, semakin kompak gitu kan. Gua harap juga perbandingan orang yang suka bola sama yang tahu FPL itu bisa dibilang hampir sebanding lah. Karena menurut gue sekarang udah mulai apa-apa FPL sih kalau gue temuin ya. Kalau misalkan gue masuk circle ini ada FPL-nya, grup sini ada FPL-nya, ternyata kayak gitu kan. Cuman memang medianya ini kurang terekspos gitu kan. Nah, gue harap lebih bagus lagi, dan siapa tahu dijadiin kayak patokan gitu kan. Misalnya kayak misalkan kan sekarang kalau misalkan lo mau GoFood gitu kan, mau Traveloka, minimal poin lo sekian dapat diskon gitu ya kan. Seru ya kayak gitu ya. Di atas juta dapat diskon gitu misalkan, harus 100.000 Kak gitu kan. Wah, itu seru tuh. Kayak gitu-gitu seharusnya ada gitu loh. Ya kan? Atau ada liga yang
setiap bulan dia dapat voucher GoFood atau voucher Grab. Nah iya, kalau dari gua emang liga gua kan per minggu ya ada juara ya lumayan OVO gitu kan. Itu sebenarnya menghibur mereka-mereka yang di jurang gitu ya. Yang kalau misalkan ngeliat mereka satu udah jauh udah pada males-malesan, masih ada hadiah mingguan gitu. Kadang gua udah mau hadiah juaranya tuh nge-scroll sampai bawah ternyata peringkat kayak 1.300, gereng mata gua pilihinnya gitu kan. Tapi kan seenggaknya itu motivasi mereka untuk main lagi gitu Motivasi sih. mereka, betul. Iya. Betul. Oke lah. Sip. Intinya jangan pernah lelah mencoba. Liverpool aja mencobanya 30 tahun baru dapat piala, dan jangan capek jadi fans Liverpool. Itu aja. Sama halnya Meskipun FPL di gitu mesin kan. ke-31 dia hancur-hancuran juga Liverpool. Iya. Oke. Terus gini, gua jangan ini gua sampai lupa, buat teman-teman yang belum subscribe FPL begini bisa langsung ke channelnya. Di situ benar-benar asik kok ininya, kontennya. Jadi bisa walaupun sekarang udah jarang pikiran kalian. Kalau masalah jarangnya Sama. kan memang mungkin kalian lagi sibuk apa gimana gitu. Gitu aja. Instagram kita juga Tapi- jangan lupa ya, fpl.begini. Oke. Lebih aktif di sana sih. Lebih aktif di situ ya. PBP di sana ya. Iya. Oke. Seenggaknya nggak putus lah tiap hari ada Sip. konten. Mantap. Oke, siap. Ditunggu video episode selanjutnya dari FPL begini ya. Oke, Oke, untuk Minggu ini libur kayaknya. Oh, minggu ini libur. Udah Biasa. mepet ya soalnya. Iya, udah mepet. Udah mepet Biasa banget. juga sih emang. Aduh. Oke, Oke, untuk game week ke-28 cukup. Semoga apa yang kita berikan tadi bisa berguna buat game week 28 ini, dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kita tutup. Masih. Dadah. Yo. Dadah. Thank you. Oke.